Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatiha biniyatil futuh wal munu wal rusuh wa salahil jasad wal ruh wa taubatin nasuh wa bina ta'lim wa ta'alum wal ifada wal istifada wa nafl intifa' ila ruh walidina walikum wa atina wa atikum wa atil muslimin أن الله تغشاهم مغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم ثم الأرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها ثم إلى روح محلف الكتب محلف الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة المغفرة والجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا. حديث صحيح رواه الترمذي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sagil gaum, orang yang memberi minum, al-gaumi, kepada satu kaum, akhiruhum syurban, terakhir di antara mereka meminumnya. Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibu-ibu jangan rame. Hadis ini menerangkan bahwa ketika seseorang diberikan kedudukan, dijadikan pemimpin, dijadikan tokoh, maka sepatutnya dia mendahulukan orang bawahannya dulu, rakyatnya dulu, dan dia adalah orang yang terakhir yang merasakan, terakhir yang menikmati. Bu, ibu, jangan rame, gak usah bicara. Sama dengan orang yang dikasih bagian bagi minum, jangan diminum dulu, dientekno dimi, letaknya dikasihkan orang lain. Sama dengan orang yang kedatangan tamu, jangan sahibul bait ngentekno dimi, justru dia tadi itu adalah yang terakhir. Dianjurkan bagi sahibul bait untuk memulai makan memang, tapi sedikit. Makannya diperlambat supaya tamunya tadi itu makan puas dan kenyang. Tamunya dianjurkan, ayo tambah, ayo tambah. Habis ayo tambah, dia ngambil sedikit sambil diajak ngomong, ngambil sedikit diajak ngomong. Bukan langsung dihabiskan ikannya, tamunya dapat koret-koret. Begitu juga ketika membagikan minum, terakhir dia yang minum. Dalam arti
Biar orang yang dikasih minum itu merasakan terlebih dahulu puas, baru dia minum. Pemimpin juga demikian. Rakyat dulu yang didahulukan. Guru juga demikian. Murid dulu yang didahulukan. Tokoh juga demikian. Bawahan dulu yang didahulukan, baru terakhir. Bukan muridnya dikasih korat-koret, sisa-sisa. Bukan berarti rakyatnya dikasih sisa-sisa. Karena itu Nabi menggambarkan sagil gaumi akhiruhum syurba. Yang memberi minum itu adalah yang terakhir, dia merasakan minumannya. Nah, kalau kita mau menoleh dan menyuntuh bagaimana kehidupan Nabi di antara para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti orang yang memanfaatkan para sahabat yang cinta kepada beliau, tidak. Tapi Nabi justru manusia yang paling berkorban untuk para sahabatnya. Jangan salah paham, wah enak jadi Nabi, dapat templean terus daripada sahabatnya, dapat amplop terus dan bantuan dari para sahabatnya. Justru para sahabat banyak dibantu oleh Nabi. Di masjid Nabi Muhammad di kota Madinah itu ada 70 orang atau lebih yang dia tidak punya tempat tinggal dan dia tidak punya pekerjaan tetap. Disediakan tempat khusus untuk tidurnya mereka, seperti pondokan kalau sekarang itu, yang disebut mereka itu ashabus suffah, orang-orang yang tidur ada di terasan masjid. Mereka tidur ada di situ, nggak punya pekerjaan. Mereka mengandalkan makanan yang dikirim oleh Nabi. Padahal kehidupan Nabi adalah bukan kaya raya, pas-pasan. Nabi itu Pak, Bu, bukan kaya, tapi Nabi itu hidupnya pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Apakah Nabi tidak bisa menjadi kaya? Kalau Nabi Muhammad SAW mohon sama Allah untuk jadi manusia yang terkaya pun Nabi mau. Nabi dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya memang gak seneng kaya gitu loh. Sampai beliau sendiri mohon kepada Allah tidak mau hidup bahkan dalam taraf cukup, agak kurang dikit, senang Nabi. Doanya Nabi ada satu doa yang saya yakin kita sendiri nggak berani berdoa dengan doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Ya Allah, matikan aku miskin, dan nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Karena itu sampai saya ijazah untuk baca itu 1000 kali setiap hari. Nggak tambah melarat engkau ayah. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kenapa Nabi memohon menjadi orang yang miskin? Kok sampai matinya kepingin mati miskin, dan nanti di hari kiamat kumpul bersama orang miskin? Karena banyak contoh. Sebetulnya Nabi tidak perlu Nabi itu tidak khawatir terhadap imannya, terhadap hatinya. Karena itu memberikan contoh kepada rakyatnya bahwa banyak orang yang kaya lupa
terhadap pemberi kekayaan, tidak mensyukuri kekayaan. Masya Allah, kalau udah kaya kecoa munggah mejo, bangganya setengah mati, sing didolei badokan tok makanan aja, hanya kenikmatan sementara, sombongnya setengah mati. Berapa banyak contoh? Fir'aun lupa kepada Allah setelah menjadi raja. Qarun lupa kepada Allah setelah menjadi kaya. Nabi ngajari kepada umatnya, jangan kamu tadi itu orang yang punya cita-cita jadi kaya, tapi siaplah orang yang menjadi melarat. Perkara kamu tadi itu ditakdir menjadi orang yang kaya, kamu adalah orang yang menjadi bersyukur nantinya. Kenapa? Wes siap melarat kok. Tapi kalau nggak siap melarat, pingin kaya terus, al ngenesu uribe, ngenes terus uripnya, sedih terus hidupnya. Jangan-jangan nanti menjadi orang putus asa, bunuh diri. Wes daripada melarat di dunia, mati ya, tambah melarat nanti di akhirat. Karena itu siaplah kamu orang yang hidup menjadi melarat dan mati melarat. Perkara kalau kamu tetap ditakdir oleh Allah menjadi kaya, alhamdulillah. Dan nanti di hari kiamat ternyata orang yang mulia itu adalah bukan orang yang kaya. Orang yang melarat, malah Nabi menyatakan al-fuqara'u julasa Allah yaumal qiyamah. Orang-orang yang fakir itu orang-orang yang istimewa dan dekat di sisi Allah nanti di hari kiamat. Yadkhulu fuqara'u ummati qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang-orang fakir umatku ini masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya 500 tahun. Kenapa? Nggak ada yang dihisab. Dihisab duit nggak ada, dihisab pekerjaan nggak ada, dihisab itu nggak ada. Karena itu ketika orang tadi itu, dia tadi itu menjadi miskin atau melarat, kemudian dia manfaatkan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah, ini orang yang paling kaya dan beruntung di hari kiamat. Tapi kalau sudah melarat, oh my, gedek double pisan. Duit gak ada, anting-antingan, kemudian tatuan, bukan ngaji tapi genjerang-genjerang nyanyi, bukan sholat tapi joget, bukan qiyamul lail tapi teler. Waduh, orang ini dinyatakan khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Ya, ini orang yang rugi melarat dunia akhirat. Itu adalah satu kerugian yang sangat nyata. Ashabus Suffah, sahabat yang tinggal di masjid tadi itu yang miskin, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah ini termasuk golongan orang yang dia nggak bisa bekerja, nggak ada pekerjaan, dan tidak punya rumah, tinggal di masjid. Cuma sahabat ini sekalipun hidupnya dalam keadaan begitu, dia nggak pernah minta-minta. Itu loh hebatnya, nggak pernah minta sahabat itu, nggak pernah jauh, nggak pernah. Karena itu orang yang bisa menjaga dirinya nggak sampai minta-minta itu hebat. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang nggak mengerti dianggap dia kaya. Kenapa? Penampilannya bagus terus rapi. Kamu nampak pada sifat-sifatnya,
pakaiannya tidak pernah ganti, tapi kelihatan rapi terus. Mungkin wajahnya pucat. Kenapa? Karena kurang makan, tapi masih senyum begitu. Tidak pernah mengadakan tangannya meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk. La yas'aluna nasa ilhafa. Sebaliknya ada orang yang hatinya melarat. Nah, ini yang bahaya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Padahal keperluannya udah tercukupi, malah berlebihan. Sejauh ai, oh nak sing dijauh. Man sa'ala min ghairi hajatin ba'athallahu lagi Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Siapa orang yang minta-minta padahal nggak perlu, udah tercukupi hajatnya, maka nanti di hari kiamat bangun dari kuburnya menghadap kepada Allah, wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak dok. Jadi nanti orang itu akan kelihatan, loh ternyata orang ini jauhan bukan karena dia tadi itu punya hajat, tapi memang dijadikan profesi. Uripe sambat dok. Kitab sambati ono 30 jilid. Subhanallah, ono sing disambati. Kenapa? Karena supaya dikasihani orang. Jangan. Kalau kamu tadi itu mau sambat, bangun qiyamul lail, mohon kepada Allah. Sambat wis. Hah? La tas'alanna bunai adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunai adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunai adam hajatan, jangan kamu minta kepada manusia hajatnya kamu. Langsung wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, minta yang pintunya belum ada dijaga sama security dan satpam. Minta kepada Allah setiap saatnya. Nggak ada tamu harus lapor di situ. Kapan saja. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu benci dan marah kalau kamu nggak minta kepadanya. Wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia ketika dimintai terus marah. Jauh doa ini. Tapi kalau Allah tambah cinta kalau selalu diminta. Minta sama Allah setiap saatnya. Minta dirahmati Allah. Nah, satu saat Abu Hurairah ini satu hari tidak makan, kuat. 2 hari tidak makan, udah gemeter. Akhirnya Abu Hurairah dia bilang dalam hatinya, wah, tidak bisa di masjid tok ini harus keluar dari masjid. 2 hari udah tidak ada makanan. Akhirnya dia jalan, barangkali ini harga diri yang luar biasa ya. Barangkali ketemu orang, ada yang tanya, gimana keadaan kamu Abu Hurairah? Langsung dah lapar gitu. Tapi nunggu nanya gitu. Kalau kita kan tidak langsung lapar, minta makan begitu. Dan berjalan Abu Hurairah. Dalam perjalanan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih salam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi repot saat itu, nggak sempat tanya. Waalaikumsalam. Akhirnya berlalu begitu saja. Waduh, nggak ditakoni sama Sayyidina Abu Bakar. Nggak lama ketemu dengan Sayyidina Umar, kasih salam, dijawab salamnya. Terburu-buru Sayyidina Umar. Hati Abu Hurairah menyatakan, dah takon bisa Sayyidina Umar. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
alihi wasallam. Ketemu dengan Nabi, ngasih salam. Maka Nabi menjawab salamnya dan bertanya, "Kenapa Abu Hurairah? Gimana keadaan kamu Abu Hurairah?" Langsung lapar ya Rasulullah. Berapa hari Abu Hurairah? 2 hari ya Rasulullah. Saya 3 hari Abu Hurairah. Duh. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keadaannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ayo ke rumah. Barangkali ada rezeki di rumah, kita nikmati bersama." Pemimpin itu begitu, menikmati bersama dengan rakyatnya seharusnya. Sampai ada di rumah, Siti Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, ada orang ngasih 1 wadah, ya untuk 5 orang lah itu. 1 wadah susu, ya Rasulullah." Abu Hurairah, alhamdulillah, ada rezeki. Senang Abu Hurairah, alhamdulillah, kenyang dah sebentar lagi. Kemudian Nabi tanya, "Teman-teman kamu di masjid juga lapar tentunya Abu Hurairah?" "Iya ya Rasul." "Panggil sini semuanya." Berapa orang tadi itu? 70 lebih. "Semua ya Rasul, semua panggil sini, kita nikmati bersama." Dalam hati Abu Hurairah, gagal kenyang. Wah, susu segitu dibagi orang 70. Secara akal tidak mungkin dah ini. Dipanggil. Berkumpul ada di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Abu Hurairah. "Abu Hurairah, kemari." "Iya ya Rasul." "Coba kamu gilir ini susu 1 persatu kepada teman-teman kamu sampai tuntas." Dalam hati Abu Hurairah, yang paling lapar aku, kok nggak aku aja yang pertama? Lah kalau terakhir jangan-jangan habis nih. Karena perintah Nabi, Abu Hurairah melakukan. Dikasihkan kepada yang pertama. Minum, lapar, minum, dilirik terus sama Abu Hurairah. Ojo sinteno jure. Setelah diminum, orang yang pertama dikasihkan kedua, sampai yang ke-70. Itu susu itu seakan-akan tidak berkurang sama sekali, berkah. Seakan-akan tidak berkurang sama sekali. Kemudian setelah selesai semuanya, tinggal Nabi dan Abu Hurairah. "Tinggal aku dan kamu Abu Hurairah." "Iya ya Rasul." "Minum kamu dulu." "Saya dulu ya Rasul." "Iya." Diminum sama Abu Hurairah. Diminum, malu-malu Abu Hurairah minumnya. Diserahkan sama Nabi. "Minum lagi." "Lagi ya Rasulullah." "Iya." Serius Abu Hurairah nih. Tambah. "Minum lagi," kata Nabi. "Lagi ya Rasul." Masih ada longgar. Minum lagi. Setelah ketiga kali, "Minum lagi," kata Nabi. "Ya Rasulullah, udah nggak mau wadah, penuh, pol. Udah semuanya kenyang," kata Nabi. Baru Nabi minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, habis. Yang memberi minum itu yang terakhir minumnya. Begitu seharusnya orang. Pemimpin itu terakhir. Ojo dintekno dimik mari ngono dikekno wong iya. Nah kalau kita kan enggak, baru dilantik wis njawab montor anyar.
pakaian baru, sepatu baru. Terakhir. Seharusnya pemimpin itu mulai presiden sampai kepala desa terakhir dibayar. Kalau rakyat kamu tadi itu merasa baik baru dibayar. Kalau enggak, ya berarti dipecat. Begitu seharusnya. Kalau kita kan enggak, dibayar dimik, disediakno dimik. Sagil gom akhirum syurban. Ada riwayat sayyidul gom khadimuhum. Pemimpin daripada satu kaum itu adalah pelayan bagi mereka, bukan minta dilayani. Pelayan bagi mereka yang siap menerima keluhan daripada rakyatnya setiap saatnya, yang siap dia tadi itu perhatikan rakyatnya setiap saatnya. Begitu pemimpin itu. Tutu longgo di kantor, mau ketemu sorone setengah mati, tamu harus lapor, bareng teliti. Waduh, udah nggawa duit, lagi rapat. Ini bukan pemimpin, ini bandit itu. Sayyidul Gam khadimum, pemimpin itu adalah pelayan. Dia lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara. Karena itu kita jangan menganggap manusia dari itu hebat karena rumahnya bagus. Manusia itu hebat karena duitnya banyak, makanannya tadi itu macam-macam. Bukan, justru begini. Rumahnya Nabi itu sederhana. Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala binatan ala labinah. Nabi itu meninggal dunia enggak pernah nata batu bata itu di rumahnya, enggak ada, enggak pernah bangun. Pakaiannya bukan pakaian yang istimewa. Kadang-kadang Nabi SAW dalam sabuknya tadi itu diganjel sama batu. Kenapa? Untuk merasakan, untuk supaya menghilangkan rasa lapar. Belum pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Itu Rasulullah. Begitu pemimpin. Begitu wakil rakyat itu. Wakil rakyat lain. Rakyat, kamu tidak punya mobil, saya aja mewakili kamu untuk punya mobil. Begitu. Rakyat, kamu itu tidak banyak duit, saya wakil kamu yang banyak duit. Bukan begitu. Karena itu kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita ketemu sagil gom akhirum syurban, pemimpin yang terakhir yang menikmati, bukan yang pertama menikmati. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu dikenal adil sampai oleh orang-orang kafir, Pak. Luar biasa. Dalam kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ini perkembangan Islam di mana-mana. Semuanya kagum. Akhirnya ada satu orang kafir pingin tahu gimana sih Umar bin Khattab ini. Apa penampilannya tadi itu adalah keren? Atau Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang dikawal di mana-mana? Dia berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mana Umar? Mana Umar? Enggak ada. Yang enggak ada istananya ternyata. Tidak tinggal di istana. Di mana Umar? Enggak taunya ada di di bawah satu pohon lagi ngelorot anak panah. Lagi ngelorot anak panah. Najamkan anak panah. Mana Umar? Itu duduk di bawah tanah. Ini Umar yang terkenal itu.
Dihampiri, diterima. Dari mana kamu? Aku dari negeri ini. Saya ingin ketemu dengan Anda. Dilihat pakaian jubahnya ini udah tambalan 17 tambalan. Nah, ono jas jahitan Jerman niku ono. 17 tambalan. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada yang negur. Kenapa ndak Anda ganti pakaian aja? Ditegur sama orang ini. Kenapa kamu itu nggak ganti pakaian yang layak, wahai Umar? Anda ini dikenal loh, biar Anda terhormat. Kalau pakaiannya bagus, kan penampilannya baik. Bagaimana jawabannya Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natlubal izza min ghairih. Kami ini adalah manusia yang dimuliakan karena agama kami Islam. Maka kami tidak akan mencari kemuliaan daripada selain Islam. Bukan karena pakaian kami menjadi mulia. Bukan karena istananya kami, tapi karena agamanya kami. Semenjak kami jadi orang Islam, sekalipun pakaian gembel, kami tetap menjadi orang mulia. Begitu. Kalau sekarang kan enggak pantas lu, enggak pantas. Kamu itu pakai sarung begini, yang mahal, biar dihargai sama orang. Orang yang demikian ini akan padahal kadang-kadang orang melarat, kadang penampilannya hebat seperti orang kaya sampai utang-utang. Ini namanya orang-orang fakir, al-fakir al-mukhtar, al-fakirul mukhtar, orang fakir yang sombong. Gayanya gaya bintang film, rambutnya pelontos, anting-antingnya 4, gaya bintang film. Nggak taunya Almararatu. Gayanya penampilan orang kaya, pakai mobil Mercy, tapi utang kabeh. Kadang-kadang sugihan wong sungi, dodolan cilok, tapi ndak duwe utang. Itu lebih asan daripada naik Mercy, utangnya sak karat-karat, sak jagat rakyat. Penampilan orang kaya, padahal dia nggak punya apa-apa. Ini al-fakirul mukhtar. Nabi SAW gambarkan, salasatun la yandurullah yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang nggak diperhatikan sama Allah nanti di hari kiamat. Di antaranya al-fakirul mukhtar, yaitu orang fakir yang sombong, penampilan seperti orang kaya. Kembali kepada permasalahan. Karena itu kalau jadi pemimpin, jadi tokoh, jangan menjadi orang yang pertama menikmati, tapi jadilah orang yang terakhir menikmati. Mangan pecel terus kan, cik niru rasane. Ojo sate tok ditetek. Ya apa pemimpin harus makan sate terus? Loh, rakyate terong tok. Sampai mau coba Fatihah kadang-kadang ndak fasih gara-gara terong. Sayuran tok sampai wetengi ke barongan. Karena itu maksud kita di sini bukan karena apa? Karena kita berharap pemimpin kita dia melarat toh. Saya yakin kamu jadi orang melarat saja tidak kira kuat. Coba presiden yang Anda sering naik mobil yang mewah, mancalo saja mai. Cinero tadi gimana susahnya jadi tukang becak.
Coba gubernur, maju lo saja Mai, biar tahu kamu bagaimana rasanya jadi petani. Coba menteri, mulio saja Mai, biar tahu kamu bagaimana payahnya jadi kuli. Coba bupati, jaringon di tengah laut saja Mai, biar tahu kamu bagaimana susahnya jadi nelayan. Coba wali kota, bersenono embong lagi saja Mai, biar tahu kamu bagaimana susahnya jadi tukang sampah. Coba lakukan itu semuanya, sehingga kamu nanti punya perasaan, lah iya duit rakyat sing susah kayak gini kok tak pangan, tak korupsi, tak tipu. Cobaan ya, itu hati-hati. Orang yang model demikian ini bakal nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang paling menyesal loh. Rakyat kabeh nuntut. Ini tuh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an pernah dikasih hadiah sama pejabat. Orang kan seneng kalau dikasih hadiah pejabat ya. Wah, kayak pejabat itu kalau ngasih, tapi bayarannya didik. Kok iso antuk teman di? Duit rakyat kadang-kadang itu. Ini tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, hati-hati. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah dikasih sama pejabat duit banyak, buah-buahan banyak. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan karomahnya diperes itu duit. Buah-buahannya tadi itu diperes semuanya, jadi darah semuanya. Kaget ini si pejabat, ini darah rakyat kamu. Ini darah rakyat kamu, sengaja kamu ambil, kamu korupsi, mau kau kasihkan kepada aku. Sampai pingsan itu orang. Setelah itu dia bertobat menjadi murid yang sangat patuh dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu orang-orang dulu begitu. Nah kalau sekarang ngemawon kon. Silahkan kalau Anda mau terima, silahkan, tapi salurkan kepada rakyat kembali. Duit rakyat Pak, duit rakyat. Kalau tahu itu adalah bukan haknya kamu, haknya rakyat, maka duso kontrimo. Artinya untuk kepentingan diri kamu. Kalau kamu terima nanti kamu kembalikan untuk kepentingan rakyat, nggak ada masalah. Duit pemerintah dikai haji-hajian, rombongan haji dengan para tokoh agama. Hati-hati, rakyatnya banyak yang melarat kok. Yang terkapar sakit sing bambung kok sakit kok ngono kok. Dikai haji-hajian jadi rombongan haji. Hati-hati, itu duitnya petani yang kena pajak, itu duitnya tukang becak yang kena pajak, itu duitnya dosa loh kan. Itu bukan untuk dinikmati, tapi itu adalah untuk ditasarrufkan kepada yang berhak menerima. Hati-hati ya. Nah itu, jika kamu ditakdir oleh Allah jadi pemimpin, baik itu pemimpin agama, baik itu pemimpin keluarga, baik kamu itu pemimpin masyarakat, baik kamu itu pemimpin daripada para pejabat, janganlah menjadi orang yang pertama yang menikmati, tapi jadilah kamu orang yang terakhir menikmati. Siaplah kamu jadi pelayan bagi mereka, bukan kamu tadi itu memposisikan diri kamu untuk dilayani sama mereka. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hati kita, dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin harapan,
pemimpin yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sering enggak bau-bauan yang tidak enak itu? Polusi daripada pabrik, iya. Nah, itu saya lupa enggak saya bawa nomor HP-nya. Harus dilaporkan kepada BLH Badan Lingkungan Hidup. Nah, nanti insya Allah Ahad yang akan datang sampean catat nomor teleponnya. Kalau memang ada bau yang tidak sedap daripada bau perusahaan, SMS isi SMS-nya gini, saya dari warga desa ini, sekarang jam sekian saya merasakan bau tidak sedap yang menyengat, mohon diperhatikan, sehingga bisa dikontrol pabrik-pabrik ini. Sehingga dikontrol. Baru-baru ini beberapa hari sampai watu-watu di masjid itu. Enak itu. Dia mau cari untung tapi dia merugikan rakyat. Tidak benar. Karena itu pejabatnya harus dia tadi itu iso ngembus. Ini bau enak ini, pasti meresahkan rakyat ini. SMS mungkin mereka tadi itu rumahnya di luar kota. Mungkin dia tidak menyadari saat itu. SMS semakin banyak SMS-nya semakin bagus. Berarti semakin terkontrol nantinya. Semakin terkontrol nantinya. Ya tidak benar. Bekerja silahkan, tapi tidak boleh merugikan yang lain. Tidak apa-apa ngentut itu, tidak apa-apa sehat Pak. Tapi ojo dibagi-bagi ngentutmu. Ya, ojo dibagi-bagi. Ya. Kerja tidak ada masalah, tapi jangan merugikan begitu. Sesek kabeh dodoi wong-wong iki. Nah, mudah-mudahan insyaallah itu jadi pelajaran bahwa siapa yang bekerja harus dia tadi itu menjaga lingkungan, tidak sampai merugikan yang lainnya. Insyaallah Ahad yang akan datang saya umumkan catatan kabeh. Dan jangan hilang SMS-an terus itu nanti ya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.